شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih lanjutkan kajian kita setelah kitab Mafahim Siyasiyah di Tahrir. Masih di bab permasalahan besar politik dunia. Kita bahas negara-negara adidaya dan ini negara adidaya terakhir yang dibahas di bab ini tentang Rusia, dan ini insya Allah bahasan terakhir tentang Rusia setelah 3 pertemuan, ini pertemuan keempat tentang Rusia. Insya Allah kita lanjut. Minggu lalu kita bahas bagaimana Rusia di masa kaisaran ya, dan kemudian beralih setelah revolusi Bolshevik masuk ke masa komunisme. Dan minggu lalu juga komunisme di Rusia berakhir tahun 91, ditandai dengan walaupun ini simbolnya bukan di Rusia ya, tapi di Jerman yang selalu dijadikan sebagai simbol berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya adidaya komunisme Rusia dan juga negara-negara yang menjadi sekutunya. Dan ini tidak ya, walaupun memang ini sifatnya revolutif ya, seketika gitu, tapi rentangnya itu ya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 tahun ya proses berakhirnya komunisme gitu. Dan simbol dari runtuhnya tembok Berlin ya, yang kemudian menjadi pembatas. Jadi kalau pasca Perang Dunia I itu kan ada 3 negara yang di split ya, dibagi 2 untuk melemahkan negara itu. Jerman, dan juga kebetulan di negara tersebut masuk pada saat Perang Dunia kedua, baik blok komunis dan blok kapitalis itu menempati posisi yang berkembang gitu di negara itu. Kemudian ada 2 negara lain, Korea dan juga Vietnam, yang kemudian mereka Uni Soviet masuk dari arah utara, masuk ke Korea ya, sedangkan Amerika Serikat masuk dari arah selatan, karena Korea saat itu dikuasai oleh Jepang dan juga Vietnam, China dengan masuk dari arah utara, dan kemudian Amerika dan Prancis itu masuk dari arah selatan. Akhirnya Vietnam terbagi 2, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Tapi kalau case Jerman ini kan karena memang sengaja Jerman ini dipecah, walaupun memang secara pasukan kemiliteran Jerman itu juga dari arah timur itu masuk pasukan dari Uni Soviet, sehingga Jerman Timur dikuasai oleh bloknya Uni Soviet. Nah, ibu kota Jerman saat itu Berlin, yang sebenarnya posisinya ada di Jerman Timur, itu dibagi 2 juga. Makanya kemudian menarik kota Berlin dan dibuat benteng yang membelah kota Berlin ini, dan itu menjadi penanda perbatasan Berlin Barat, Berlin Timur. Berlin Timur dikuasai oleh komunisme dan Berlin Barat oleh kapitalisme barat. Dan decline-nya atau menurunnya posisi komunisme itu ditandai dengan tembok Berlin ini dihancurkan, kecuali secuil gerbang ini yang menjadi penanda
eh, bahwa di situ pernah atau kota itu pernah dipisah ya oleh dua blok ideologi besar pada saat perang. Nah, Rusia pasca runtuhnya komunisme, eh, maka Rusia ini kan mengalami kegamangan ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana sebuah negara komunis ya, di akhir masanya pada masa Gorbachev itu dia eh, mulai berpikir untuk mengejar kemajuan dari negara-negara kapitalis, eh, mengeluarkan tiga kebijakan yang secara ideologi itu eh, apa berseberangan gitu ya dengan ideologi komunis. Apa itu? Glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Keterbukaan, partisipasi, dan demokratisasi gitu. Padahal kita tahu bahwa sistem komunis itu kan sistem yang tertutup gitu. Sistem yang tidak demokratis gitu. Sistem yang memang semua dikendalikan secara terpusat gitu. Makanya ketika nilai-nilai baru yang digagas oleh Gorbachev ini menjadi apa istilahnya itu gongnya gitu ya untuk mempercepat kehancuran dari komunisme. So, walaupun memang komunisme itu kan sudah mengalami kemunduran ya pasca dia harus berlari maraton bersaing dengan Barat ya, dan itu memang strategi dari Amerika Serikat untuk melemahkan Uni Soviet itu dengan menguras sumber daya negaranya gitu, dengan AMRES ya, dengan perlombaan senjata. Makanya terjadinya perang dingin, disebutnya kan perang dingin. Perang dingin itu ya tidak terjadi perang sebenarnya, tapi mereka sama-sama berlomba memperkuat negara itu. Ada AMRES yang utama itu, dan yang kedua ada Star Wars gitu ya. Ada perlombaan senjata, bikin nuklir, percobaan-percobaan nuklir, saling-saling bersaing ya antara blok barat dan blok timur. Dan juga ketika mereka juga meningkatkan persaingannya di, di luar angkasa, ya, mereka mengirimkan misi-misi ke luar angkasa, kan manusia, bulan, ya, awalnya hewan, gitu ya, satelit, kemudian manusia dan seterusnya. Akhirnya kemudian itu kan tidak murah gitu ya. Risetnya mahal, kemudian juga eh, untuk bisa melakukan itu juga mahal. Makanya untuk menguras sumber daya negara Uni Soviet. Betul sih, Uni Soviet itu menang gitu ya, tinimbang Amerika Serikat dalam Star Wars itu. Eh, Pertama mengirimkan satelit, pertama mengirimkan binatang ke luar angkasa, pertama mengirimkan orang ke luar angkasa gitu. Walaupun Amerika mereka bilang mereka yang pertama sampai ke bulan. Walaupun ini juga masih diperdebatkan ya di dalam betulkah itu atau hanya rekayasa gitu ya, untuk bisa menunjukkan kejayaan Amerika atas Uni Soviet di Star Wars gitu. Tapi pastinya bahwa hal tersebut menguras sumber daya negara dari Uni Soviet. Dan itu tadi digongkan ketika menawarkan gagasan-gagasan Barat untuk diterapkan di Uni Soviet. Hanya ya runtuh. Gitu. Nah, sehingga pasca runtuh ini tentu Uni Soviet ini menjadi pecah ya, eh, belasan negara, dan tetapi negara induknya masih besar, Rusia. Cuman mereka kehilangan jati diri, uh, meninggalkan komunis, tapi tidak mudah juga untuk kembali ke masa lalu, kekaisaran. Ketika mau masuk ke kapitalisme kan mengubah ideologi itu uh, butuh kesadaran politik gitu ya, bukan sekedar udah ganti gitu, tidak begitu. Makanya di awal-awal perubahan dari komunisme ke kapitalisme itu mengalami kegamangan gitu ya di Uni Soviet ini gitu.
eh, banyak kajian yang kemudian dilakukan bagaimana kapitalisme ala Rusia, gitu ya. Kapitalisme Russian style gitu ya. Nah, ini kan ilustrasi-ilustrasi yang dibuat dalam buku ini menunjukkan bahwa eh, kapitalisme ala Rusia itu tidak seperti kapitalismenya eh, Amerika Serikat atau Barat gitu ya. Eh, Bahkan sekarang Cina pun dia masih mengakui negara komunis gitu ya. Simbolnya masih negara komunis, tapi dia sudah juga kapitalis. Makanya sering disebut sebagai state capitalism gitu ya. Model kapitalisme yang eh, masih dikendalikan kuat oleh negara. Karena kapitalisme murni itu kan private capitalism. Jadi diserahkan betul kepada masyarakat gitu. Tapi ketika masih dikendalikan oleh negara, jadilah tadi state capitalism. Uh, dan itu yang kemudian menjadikan rasa kapitalisme dari Rusia ini berbeda dengan kapitalisme Barat lain. Dan Rusia juga tidak mudah diterima gitu ya. Nanti saya akan jelaskan tentang beberapa indeks ya yang kemudian uh, diukurkan terhadap Rusia ketika di-compare dengan negara-negara lain. Gitu. Uh, yang pasti bahwa Rusia ini uh, apa namanya mengalami goncangan gitu ya pasca runtuhnya komunisme. Dia kehilangan pengaruhnya, walaupun nanti di akhir kita juga masih lihat bagaimana konstelasi dunia dalam perspektif Rusia, tapi yang pasti dia pengaruh globalnya itu mengalami penurunan. Secara ekonomi juga apa namanya dia karena beban negara yang sangat besar, negaranya sangat luas, walaupun memang penduduknya tidak sebanyak Amerika Serikat atau China atau India gitu ya. Eh, tapi apa namanya ini menjadi beban negara. Nah, nanti pada saat pasca runtuhnya komunisme ini konsolidasi dari Rusia itu dilakukan sedemikian berat gitu ya. Apalagi kemudian eh, gaya kapitalisme atau demokratisasi Rusia ini tidak mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat. Terjadilah konflik-konflik internal, baik perebutan elit ataupun juga beberapa negara yang betul-betul ingin melepaskan. Beberapa negara memang dibiarkan lepas, tapi beberapa negara Rusia coba tetap kontrol. Termasuk nanti case belakang ketika terjadi perang Ukraina seperti itu. Nah ini kalau kita kembali flashback ya, bahwa pas ketika zaman komunisme ini perang dingin ya di pasca revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai menjelang runtuhnya berarti kan 70 tahunan lebih ya eksistensi dari negara Uni Soviet ini eh, inilah postur kekuatan negara Uni Soviet ya. Kalau kita lihat secara teknologi eh, menguasai dari radio elektronik ya paling atas kemudian atom juga memang tidak terlalu kembang pesat ya tapi aerospace yang juga nomor dua ya makanya tadi saya cerita tentang Star Wars gitu ya termasuk juga amunisi ya pembuatan senjata-senjata bom dan lain sebagainya bahkan yang eh, apa, yang menjadi fenomenal ya beberapa bom yang dibuat oleh Uni Soviet itu masih belum tersaingi sampai sekarang dan jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Uni Soviet itu masih lebih banyak ditimbang yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Itu juga menjadi yang
Dan ini semua akhirnya kemudian eh, ya berakhir ya kekuatan itu. Nah ini secara kronologis proses bubarnya komunisme di Eropa ya. Kalau kita lihat dari tahunnya, memang eh, apa namanya simultan. Ya. Apa yang terjadi di Jerman Timur, tadi saya cerita tentang runtuhnya tembok Berlin di bulan November tahun 89, dan akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu Oktober 90. Kemudian juga beberapa negara eh, mengalami proses meninggalkan komunisme. Dan yang salah satu yang terdampak yang cukup signifikan itu Yugoslavia itu bubar juga. Jadi yang bubar itu selain Uni Soviet juga Yugoslavia. Mungkin generasi sekarang nggak tahu kok ada nama negaranya Yugoslavia. Yang itu kemudian pecah menjadi beberapa negara ini. Ada Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Slovakia ya. Kemudian juga ada Macedonia, ada Kosovo. Bahkan terjadi perang Balkan yang luar biasa itu kalau dalam perspektif dunia Islam. Ini kan korbannya Muslim, terjadi pembantaian Islam, genosida juga. Uh, negara lain negara lain yang independen itu mulai melepaskan diri dari Soviet. Di Eropa ada Estonia, Latvia, Lithuania, dan juga ada Ukraina dan Moldova. Nah, Belarusia ini dia masih negara yang menghidup kepada federasi. Pengaruh di Eropa Timur yang awalnya komunis, mereka mulai meninggalkan komunis. Seperti negara Polandia, Ceko, dan Slovakia. Dulu dua negara, sekarang ini negara yang bisa sambung. Ceko, Slovakia, gabung Ceko-Slovakia. Sekarang bisa lagi Ceko dan Slovakia. Ini menarik gitu kalau kita pelajari juga. Rumania, Bulgaria, yang dulu sangat komunis, kalau kita lihat saat ini kalau ke sana itu eh, hilang gitu ya. Sisa-sisa komunismenya itu nggak kerasa gitu ya. Beda dengan di Rusia, sisa-sisa tipikal komunismenya itu masih ada. Tapi kalau di negara-negara Eropa Timur itu seolah-olah mereka seakan-akan tidak pernah ada komunisme di sana. Nah, ini juga menarik kalau kita belajar. Nah, ini juga di negara-negara Asia Tengah ya. Nah, kalau Asia Tengah ini juga menarik ya kalau kita kaji. Mereka melepaskan diri dari komunisme ya. Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan, ya, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan ya. Nah, mereka itu mayoritas Muslim. Eh, tapi rasa komunismenya itu masih ada. Nah, ini menarik ya. Kalau kemudian kita bandingkan antara negara-negara Eropa Timur dengan negara-negara Asia Tengah ya, pasca runtuhnya komunisme di Uni Soviet gitu, melepaskan diri dari Uni Soviet. Artinya kalau kita bikin apa semacam eh, skema ya antara Islam, komunisme, kapitalisme gitu ya, maka tesis yang menyebutkan bahwa sebenarnya secara kemiripan ya dalam tanda kutip Islam komunis ya atau sosialis dengan sosialis kapitalis itu lebih dekat gitu, Islam dan sosialis. Ini dulu ada tulisannya siapa? Haji Umar Said Chokro Aminoto ya tentang sosialisme Islam, atau yang minggu lalu sempat kita juga diskusikan, kok ada di dunia Islam itu partai sosialisme Arab ya. Dan itu menang gitu, partai Ba'ath gitu. Bahkan mereka sempat menyatukan tiga negara di Timur Tengah, Mesir, Suriah, dan Irak ya. Bikin RPA, Republik Persatuan Arab, karena di tiga negara ini partai sosialisme Arab atau partai Ba'ath itu menang gitu. Kayak disitulah ada nilai-nilai yang dekat gitu. Kalau dalam bahasa mereka itu apa keberpihakan kepada wong cilik gitu ya, kaum mustadafin gitu. Itu isu yang
dianggap dekat antara Islam dengan sosialisme. Gitu. Walaupun dalam konteks spiritualitas itu jauh gitu ya, apa, secara secara hubungan sangat jauh. Yang satu ateis, anti Tuhan, kalau Islam itu kan mengait Tuhan gitu. Jadi kalau skema dalam perspektif spiritual, justru Islam dengan Barat dekat karena sama-sama mengakui Tuhan gitu ya. Sedangkan mereka ateis. Tapi dalam konteks sistemik ya, pengelolaan masyarakat, kalau ini memang pro terhadap privat, kapitalisme. Kalau Islam dengan sosialisme itu pro terhadap komunal gitu. Walaupun memang yaitu analisa sederhana ya. Tentu Islam juga punya karakteristik yang unik, yang memang ya tadi hanya ada kemiripan-kemiripan saja. Ya balik lagi ke sini bahwa faktualnya itu bisa terasa perbedaannya, pecahan Uni Soviet, Eropa Timur dengan Asia Tengah. Kok Asia Tengah itu masih ala-ala diktator gitu ya. Ya, sampai sekarang itu penguasa-penguasa Asia Tengah itu kan diktator. Nilai demokratisasinya itu tidak sekuat dengan negara-negara di Eropa Timur, pecahan dari Uni Soviet. Gitu. Karena mungkin secara sistemik pengelolaan negaranya, walaupun mereka negeri Muslim, pengaruh komunisme itu masih kuat. Tapi memang negara-negara Eropa Timur yang mereka segera berpindah dengan proses demokratisasi gitu ya. Seperti misalkan di Ukraina kan, itu yang menarik itu kan ketika seorang aktor televisi yang dia memerankan diri sebagai presiden, nah ini jadi populer, ini dia jadi presiden beneran ya, si siapa Zelensky gitu, yang sangat demokratis gitu ya proses pemilihan di Ukraina. Padahal Ukraina ini kan negara negara eh, negara yang zaman Uni Soviet itu menjadi bagian yang sentral bagi Uni Soviet gitu. Makanya itu menjadi daerah yang sangat strategis dalam konteks bagaimana Rusia itu bisa masuk ke Laut Hitam ya. Dan itu harga mati bagi bagi Rusia agar Ukraina itu tidak betul-betul terbarat. Nah ini lagi tentang proses tadi ya, perubahan bendera. Kalau kita lihat kan yang semuanya itu memang komunis, merah, bulan satu, apa Palu Arit, kok jadi bulan satu, Palu Arit dan Bintang itu semua berubah menjadi nah ini konsep nation state ya. Jadi kalau nation state itu dia pasti mencari akar nation, akar bangsa. Sehingga nanti cari pembenaran secara historis nilai-nilai yang menjadi pengikat mereka. Salah satunya secara simbol dimunculkan dalam lambang negara, bendera, lambang negara gitu ya, warna-warna gitu. Tapi kenapa Rusia biru, putih, merah gitu ya, Ukraina biru, kuning dan seterusnya, itu pasti ada akar historis nationnya gitu, mencari warna-warna yang secara historis itu bisa dijadikan sebagai pijakan. Kayak Indonesia kan kenapa merah putih? Cari gitu. Oh ternyata dulu itu adalah simbolistik dari kerajaan-kerajaan masa lalu. Bubur merah, bubur putih, kelapa, dan gula kelapanya gitu ya. Zaman Majapahit dan seterusnya. Itu dicari-cari gitu, pembenaran sejarah masa lalu untuk dijadikan simbol dari. Jadi kalau istilah saya muncul apa yang disebut sebagai ritual nationalism ya. Jadi karena kan nasionalisme itu kalau dalam kitab Nizam Islam disebutkan sebagai robitah ya, atau ikatan yang naluriah ya. Dia lahir dari Gorizatul Baqah ya. Dari naluri
berpotensi mempertahankan diri gitu. Baik yang sifatnya watonia ataupun yang sifatnya kaumiyah gitu ya. Itu dari Gorizah Bakor, dua-duanya itu sama gitu. Makanya dia butuh sesuatu yang dijadikan sebagai pengikat. Salah satunya adalah sejarah masa lalu gitu. Maka dengan simbolistik itu dibuatlah cerita yang menjadi ikatan di antara, dihormatilah gitu ya, simbol-simbol. Nah, itu yang saya sebut sebagai ritual nasionalis. Makanya muncullah upacara bendera, menghormati bendera, kemudian juga memperingati pahlawan, memperingati hari-hari bersejarah dan sebagainya. Karena hanya dengan itu mereka itu diikat dan di-remind, diingat-ingat, diingatkan terus. Kalau itu tidak diingatkan, hilang. Karena namanya gorizah itu kan tergantung apa namanya pemicu dari luar. Gitu. Kalau tidak ada pemicunya, gorizahnya tidak, ya. Karena dia sifatnya naluri ya. Dia sifat gorizah itu kan dia muncul kalau ada pemicu. Gorizah bako itu begitu. Kalau tidak dimunculkan, ya gorizahnya nggak muncul. Kalau nggak muncul, hilang. Gitu. Kayak kalau main bola, simbolistik muncul, wah heroik kan, wah, apalagi menang, wah semuanya. Sehingga kemarin kasus di siapa, penyanyi yang dia nyanyi lagu dia itu dicuekin gitu. Karena ketika tim nasional menang, ya pengennya lagu yang merayakan nation gitu. Tentang bagi negeri lah, tentang kita tanah air dan sebagainya. Karena itu Goriza bang. Kita ada penyanyi nyanyi lagu dia dicuekin, disuruh di luar kan, dari panggung. Gitu. Kasian juga. Ya nggak ngerti tentang teori Goriza. Ya, dan itu nggak bisa dilawan. Ya, maksudnya ketika Goriza itu tamyiz Goriza sedikit ya, teori sedikit tentang Goriza. Tamyiz kuat, dua dipenuhi atau dialihkan. Gitu. Kalau tidak dialihkan ya dipenuhi. Kalau mau dialihkan ya pengalihnya itu harus lebih kuat. Kalau nggak bisa ya berarti ya sudah biarkan saja. Nanti juga hilang sendiri gitu. Kapan hilangnya Goriza itu ketika pemicunya itu hilang. Nah ini juga sama ya. Makanya dicari simbol-simbol yang mengingat eh, kejayaan-kejayaan masa lalu ya, dari berbagai negara yang menjadi pecahan dari Uni Soviet. Oke ya. Eh, Nah, tidak semua mulus ya. Akhirnya kemudian terjadilah dispute atau apa persengketaan perbatasan ya. Misalkan dengan Ukraina itu kan dipicu dengan masalah Crimea, semenanjung Crimea. Ini sampai sekarang ini dikuasai oleh Rusia dan sekarang Ukraina yang diserang. Itu di perbatasan di uh, Donetsk ya, yang kemarin kita bahas ya. Uh, itu yang kemudian jadi sengketa. Kemudian di daerah Kaukasus, Armenia juga beberapa sengketa batas. Dan sengketa perbatasan itu kan ada dua perspektif ya dalam kacamata geopolitik. Pertama, eh, itu memang betul-betul wilayah yang dipersengketakan karena memang secara historis ya namanya juga tadi nation state ya, batas nation itu kan tidak jelas, itu imajiner sebenarnya batas nation gitu. Apa sih batasnya Indonesia dan Malaysia gitu, kok Melayu ya, Melayu orang-orang Riau itu Melayu gitu, harusnya masuk Malaysia gitu. Tapi orang-orang Dayak yang di Sabah Sarawak harusnya masuknya ke ya susah. Karena ya akhirnya disepakati batasnya dulu penjajah bikin garisnya yang mana gitu. Tapi kalau misalkan nation bangsa itu ya mereka bertahu apa dinamis. Makanya kenapa misalkan Papua itu eh,
mereka bergejolak terus karena mereka tidak merasa satu nation dengan bangsa-bangsa yang gabung ke Indonesia. Bahkan di Sumpah Pemuda aja kan nggak diajakin gitu ya. Nggak ada tuh perwakilan Papua. Kalaupun misalkan Sumpah Pemuda itu dianggap sebagai pernyataan bersama untuk membuat identitas baru kan, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia gitu ya. Ini banyak. Papua kan nggak diajakin. Karena memang Papua saat itu masih dikuasai oleh Belanda gitu. Nah, cuman ketika disepakati bahwa Indonesia itu adalah bekas jajah, terus masuk gitu. Karena sama-sama bekas jajahan. Nah, tapi secara nation mereka Melanesian kan gitu ya. Papua Nugini, negara-negara Melanesia, negara-negara MSG, negara-negara Melanesian Spearhead Group gitu ya. Karena memang secara etnis, secara ras, ya, secara nation, makanya ketika dalam tanda kutip ya, dipaksa dengan kesepakatan bekas jajahan Belanda itu masuk ke Indonesia, tidak semuanya menerima. Ini kan butuh proses ya. Apa? Membangun kesadaran berbangsa itu butuh proses. Apalagi tadi nation itu dia lahir dari Gorizah. Gorizah itu ketika kaumnya kan beda kaum. Ketika Watonia tidak merasa juga berjuang melawan Belanda gitu. Walaupun dicoba dimunculkan ada loh pahlawan-pahlawan yang dari sana yang kemudian melawan Belanda gitu. Cuman kan tidak semudah itu membuat integritas nation itu tidak tapi dalam Indonesia. Makanya ikatan yang paling solid itu adalah ikatan mabda, ikatan ideologis gitu. Kayak Uni Soviet itu kan ikatannya ideologis. Dia nggak peduli itu. Ketika semuanya dikomuniskan, ya ini kan multi nation. Ya, cuman masalahnya ideologinya kan eh, batil gitu ya, tidak kokoh, tidak kuat. Kita nanti dengan Oke. Nah ini negara-negara baru setelah Uni Soviet juga. Jadi memang Rusia masih sangat besar. Negara-negara lain ya memang kenapa kok kisahnya begini jadinya ya. Karena dulu awal proses penggabungan ke negara Rusia pada masa sebelum Uni Soviet dan juga pada masa Uni Soviet, yaitu mereka itu sudah menjadi nation-nation yang tersendiri. Ada Estonia, Latvia, dan lain-lain itu memang dulunya mereka juga negara-negara yang merdeka gitu ya, berdasarkan bangsa-bangsa yang ada pada saat itu atau berdasarkan penguasa-penguasa lokal pada saat itu. Makanya ketika bubar, mereka mengkonsolidasikan berdasarkan apa yang memang dulu pembentukan negara. Kemudian pasca bubar, Rusia ini menjadi negara kapitalis ya, yang mirip dengan, walaupun nanti juga ada rasa-rasa komunis, terutama dalam dalam pengaturan kenegaraan. Makanya saya sering cari istilah yang terdekat itu ya state capitalism, ya. Hampir sama dengan China. Gitu. Walaupun China itu tadi secara secara uh, apa, secara resmi masih menyebut sebagai negara komunis gitu ya. Uh, Simbol-simbolnya masih simbol-simbol komunis gitu. Tapi kalau Rusia itu dia uh, tidak lagi menjadikan simbol-simbol komunis sebagai simbol negara. Tapi ya rasa komunisnya masih ada. Makanya kemudian sebagai negara kapitalis, lapisan eh, pendukung atau pengsupport negara-negara kapitalis itu yang ditopang oleh para pemilik modal, siapa yang membiayai partai, siapa yang mengendalikan negara, itu punya pengaruh yang kuat gitu ya pada pemerintah. Makanya misalkan Putin sekarang yang berkuasa di Rusia itu ya ditopang oleh para pemilik modal yang
mendukung kekuasaan. Dan itu negara-negara kapitalis. Nah, cuman karena dia bekas negara komunis, maka peran peran dari intelijen negara ya, terutama dulu KGB, eh, itu jadi pihak yang punya punya jaringan yang kuat yang bisa mengontrol. Ya, Putin ini kan juga dulu bekas pimpinan KGB ya, pada masa komunis. Eh, sehingga karena mengontrol negara yang sangat luas itu kan butuh eh, pengaturan yang sistemik ya. Dan pihak yang secara sistemik bisa mengendalikan itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah militer, makanya seringkali negara-negara besar itu militeristik ya. Diktator itu dia dikendalikan oleh militer. Yang kedua ya intelijen. Eh, Baik intelijen itu adalah sub dari militer ataupun intelijen yang memang dia punya jejaring yang cukup eh, masif gitu. Nah, ini yang juga terjadi di Rusia ya pasca. Nah, itu tipikal utama. Maka eh, Rusia terus membangun eh, ya negaranya itu dengan ala kapitalisme. Dan kalau kita lihat misalkan eh, sumber Rusia itu kan dari energi ya, terutama supply ke Eropa, baik minyak ataupun gas. Dan mereka sudah punya jaringan dulu sampai di Eropa Timur ya, dan peluang untuk masuk ke Eropa Barat. Dan mereka membangun jaringan pipa dan minyak sampai ke Eropa. Makanya ketika perang perang Ukraina itu kan menjadi dilema ya ketika uh, supply energi negara-negara di Eropa itu kan dari Rusia. Kalau kita lihat prosentasenya kan bahkan ada yang sampai 100% mereka itu energinya disuplai oleh Rusia. Yang warnanya biru tua itu kan itu bergantung banget itu supply energinya dari Rusia. Sedangkan yang sampai ke Prancis gitu ya, itu negara-negara yang bergantung supply energi kepada Rusia. Jadi mereka itu jadi kita bisa paham ya kenapa negara-negara Eropa itu membencara. Ya dia tidak bisa leluasa gitu ya untuk bersikap kepada Rusia yang menginvasi Ukraina karena ya Rusia tinggal selesaikan jalur supply energinya. Dan kita harus paham bahwa Eropa itu negara empat musim. Eh, Energi itu suatu hal yang vital, apalagi di musim ini. Kalau tidak ada energi, ya sudah, beku semua. Musim dingin, nggak ada penghangat dari gas, dari minyak, eh, ya sudah selesai. Dan itu menjadi kartu truf ya, yang dimiliki oleh Rusia untuk mengancam negara-negara di. Dan perubahan apa sumber energi itu nggak sederhana. Kayak Belanda pakai kincir angin, ya angin itu kan nggak bertiup sepanjang tahun. Gitu. Nuklir itu tidak murah, gitu. Dan juga ada risiko. Apalagi nggak ada PLTA di sana. Apa nih musim dingin beku juga ya. Panas bumi ya, di Eropa hanya beberapa negara yang pegunungan dan gunungnya juga tidak semua gunung yang bisa dicari panasnya gitu ya. Sumber apa springnya air panas di Eropa itu bisa terbatas dan ya hanya suplai gas dan minyak itu menjadi. Nah ini juga kita kita
harus hubungkan ya peta konflik itu dengan berbagai aspek. Nih, peta ekspor ini memang sangat kita. Ya ada 100% negara-negara dari Eropa itu yang sampai 66 sampai 100%. Kalau kita lihat yang 0% itu hanya beberapa negara yang memang dia secara energi mandiri ya. Kayak Inggris itu relatif mandiri dibandingkan Prancis ya. Bahkan Jerman ini masih bergantung. Eh, Swiss ya, menarik. Swiss itu di tengah ya. Ya, karena dia pegunungan. Ngirim gas ke gunung juga agak susah. Yang punya energi sendiri. Swiss, ya. Eh, Spanyol, kemudian Portugis ya. Memang cukup jauh dari Rusia. Kita lihat juga bahwa pergerakan ekonomi ya di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet itu juga eh, beragam. Ya. Yang relatif maju itu adalah Georgia. Eh, Nah, Rusia sendiri kan dia menjadi negara yang stagnan juga ya secara ekonomi. Negara-negara lain itu masih rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat di Rusia itu timelinenya ya, ketika berakhirnya Uni Soviet itu secara ekonomi dia mengalami kemunduran dari akhir dari Uni Soviet mundur masa Boris Yeltsin. Nah, ya justru kenapa Putin ini dia betul-betul dihormati di Rusia, bahkan dia bisa memperpanjang jabatannya beberapa periode karena dia berhasil mengembalikan ya setidaknya dari GDP perekonomian Rusia, sehingga Rusia itu berharap ada apa ada potensi untuk menjadi negara yang kembali maju itu pada masa Putin. Jadi GDP-nya itu terus menaik ya. Bahkan ketika ini kan 2014 mulai dikenakan sanksi. Kenapa 2014 dulu ada penyerangan dan menganeksasi Crimea. Semenanjung Crimea itu tahun 2014 gitu. Dan sampai sekarang itu masih dikuasai oleh Rusia. Yang awalnya dia adalah punyanya Ukraina gitu. Dan memang berdampak tapi sedikit justru ya secara ekonomi masih terus meningkat gitu di masa Putin. Uh, Beberapa data. Walaupun dari sisi kesejahteraan memang memang jauh ya. Rusia itu berapa nih? 10.000 dolar Amerika per tahunnya. Jauh kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat ya, 344.000 dolar. Bahkan di negara-negara bekasnya kayak Turkmenistan tuh masih 50.000, 30.000. Tapi Rusia itu walaupun di atas Indonesia, Indonesia itu sekitar ribuan, 4 ribuan. Jadi memang tidak lagi menjadi negara dibandingkan negara maju lain, Amerika, Inggris, Jerman itu jauh. Ya hanya 10.000. Nah, termasuk juga dalam konteks politik ya. Jadi perubahannya juga sangat sedikit ya. Sampai 2011 belum terlalu update ya. Jadi perubahan menuju sistem multi partai itu tidak terlalu besar perubahan dibandingkan tadi Ukraina itu dia menjadi semakin demokratis. Nah, termasuk juga ke perubahan secara ekonomi dia juga perubahannya tidak terlalu besar 12 poin dibandingkan Lituania. Nah, ini kalau diukur indeks demokrasinya di tahun 2020 ya, 4 tahun lalu, jadi indeksnya itu masih 5.
Dia ya tadi saya sebut negara Asia Tengah gitu ya, itu relatif masih diktator gitu, indeksnya itu di bawah 5 semua. Kecuali Kirgistan ini ada mending. Tapi negara-negara di eh, Kaukasus dan di eh, Eropa Timur ya, itu semakin demokratis gitu. Pasca Uni Soviet. Rusia masih di tengah-tengah. Ini indeks demokrasi. Jadi kalau diukur secara keseluruhan dibandingkan tahun 77, oh, masih menjadi negara yang eh, ya warnanya kuning. Berarti yang biru itu sudah dianggap demokratis. Kayak Indonesia kan sudah dianggap demokratis. Ini 2017 ya. Dibandingkan 77 zaman Perang Dingin. Eh, ini masih banyak nih negara yang eh, otokratik, eh, otokrasi. Gitu. Walaupun memang sudah mix kalau Rusia hasil penelitian di sini ya. Dari Pew Research ini masih mix. Tapi negara-negara Asia Tengah ini masih otokratik, masih kuning ya, kuning tua. Gitu. Tapi negara-negara Eropa Timur yang awalnya dia otokratik ini menjadi negara-negara demokratis. Kecuali ini satu itu Belarusia ya, karena dia masih menginduk ke Rusia. Nah, ini 2021 indeksnya. Jadi memang eh, nilainya Rusia itu masih 4. Tapi negara-negara lain sudah biru ya. Sudah, nah, Indonesia sudah biru. Sudah menuju demokratis. Ini kalau diukur dari indeks demokrasi. Ini sekedar pembanding ya antara Rusia zaman sekarang dengan dulu dibandingkan dengan zaman komunis. Nah, jadi pasca runtuhnya di Soviet, ya, Rusia itu ya mengalami berbagai proses. Bagaimana kemudian meningkatkan lagi ekonominya dan juga eh, kekuatan politik. Walaupun yang terjadi adalah muncul eh, konglomerat baru, muncul oligarki, yang kemudian dengan oligarki itu mereka mendapatkan atau punya kekuatan politik. Dan pola ini menarik ya. Kalau pulang tadi pagi ada kajian. Eh, di Indonesia itu ya tidak hanya Indonesia, hampir semua negara di dunia itu mengarah ke sana. Jadi membangun pola negara-negara oligarki, eh, memanfaatkan demokrasi untuk memperkuat sekelompok orang yang bisa mengendalikan demokrasi. Itu yang disebut sebagai oligarki. Jadi, tapi mereka apa, bersembunyi di balik demokrasi, menjual nama rakyat. Itu terjadi hampir di negara-negara, termasuk di Amerika Serikat, yang katanya negara yang paling demokratis. Faktanya mengendalikan negara itu sekelompok orang. Nah, Indonesia juga kurang lebih sama. Dan dibuatlah aturan-aturan yang memperkuat mereka. Kayak misalnya sekarang muncul eh, rencana revisi undang-undang Polri, TNI, ya, penyiaran, eh, undang-undang MK gitu. Ini semua dibuat untuk memperkokoh kelompok tertentu untuk bisa mempertahankan demokrasi. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara G8, negara-negara 6, 8 negara yang paling besar secara ekonomi di dunia, Rusia itu ya nomor buncit dibandingkan Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. Ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara eh, G8 yang lain.
Nah, adapun dalam konteks politik luar negeri, ya awalnya Rusia ini kan negara adidaya, ya, zaman Uni Soviet, dan dia mengalami kemunduran posisi di luar negeri walaupun tetap berusaha punya peran dan kedudukan secara internasional. Eh, ya mereka menyadari bahwa posisinya itu terus merosot, dan masalahnya agar tidak terlalu terpinggirkan itu yang kemudian diupayakan dilakukan oleh Rusia ya, pasca komunis. Nah, kalau kita lihat misalkan salah satu upayanya adalah bagaimana tadi ya, dalam konteks dia eh, mendorong negara-negara lain untuk mendapatkan eh, apa ya semacam pelatihan, semacam kontribusi dari Rusia untuk pengembangan energi nuklir ya. Ada beberapa negara bikin kerjasama energi nuklir, termasuk Indonesia itu juga dapat dari Rusia. Gitu. Dan juga negara-negara lain bahkan di Afrika seperti itu. Nah, ini negara-negara yang punya kerjasama untuk pengembangan energi nuklir dengan Rusia. Baik yang sudah MOU ya, sudah agreement, sudah jabatan tangan, ada yang mungkin masih pembicaraan, ada yang memang sudah beroperasi, kayak di Cina itu sudah beroperasi. Lain masih under construction saat di Bangladesh. Ini salah satu upaya Rusia itu dia masih punya pengaruh global ya, karena salah satu kekuatan dari Rusia itu adalah kepemilikan energi nuklir yang masih kuat, dan penguasaan energi nuklir itu kan tidak sederhana dan tidak mudah. Sedangkan Rusia itu punya pengalaman yang luar biasa. Nah, bagaimana pengaruh global lain yang dilakukan oleh Rusia? Ya, kalau di berbagai kawasan, misalkan di Asia, ya, Rusia ya punya kedekatan dengan India dan Cina. Bikin bridge, ya, ada bridge. Walaupun bridge itu juga tidak tidak kuat juga, ya, karena memang masing-masing negara punya kepentingan. Brazil, Rusia, India, China, South Africa, bridge. Indonesia nggak diajak. Kalau Indonesia jadi berisik, ada i-nya tambah satu, jadi berisik. Secara ekonomi mereka bersaing, ekonomi rival, ada rivalitas ekonomi. Tapi dia juga punya kerjasama dengan Cina dan di Timur Tengah juga ada kerjasama dengan Iran, Arab dan juga Suriah sebenarnya. Di Afrika, Indonesia juga punya apa kerjasama. Eropa terutama di Eropa Timur ya, disebutkan memang hubungan dengan Eropa ini kompleks. Ya. Tapi ya secara tadi energi terutama ya, itu menjadi alat bagi Rusia untuk bisa mengendalikan Eropa. Nah, Amerika Latin ada negara-negara yang memang secara ideologi ya di masa lalu punya kedekatan. Venezuela, Nicaragua, Kuba, ya, negara-negara dulunya yang seperti sosialis komunis ya. Termasuk juga dengan Brazil, yang tadi BRICS. Ya. Jadi ini yang kemudian dilakukan ya sisa-sisa kekuatan Rusia ya untuk bisa memiliki pengaruh global. Nah, ini instalasi militer Rusia yang masih tersisa di berbagai negara ya. Eh, Ya terutama di negara-negara yang bekas wilayahnya ya. Belarusia itu ada yang tanda merah itu berarti ada eh, site militernya. Di Belarusia, Crimea tadi ya sudah dianeksasi kan. Dan juga di eh, Abkhazia ya, kemudian di Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan ini masih
punya pangkalan. Nah, di Syria itu juga ada dua pangkalan militer Rusia. Tinggal ini yang Rusia miliki, seantero dibandingkan Amerika kan jauh ya. Nah, ini juga eh, ya kerjasama militer. Nah, di Sudan ini ada ya. Sudan. Kemudian di, nah di Indonesia itu juga ternyata punya kerjasama. Ya, memang menarik ya, Indonesia itu punya kebijakan diversifikasi alutsista. Ya, memang bagus juga, walaupun memang ya bagus nggak bagus. Ya bagusnya itu apa? Kita nggak bergantung ke satu negara. Peralatan perang kita tidak bergantung hanya punya dari Amerika. Kita diversifikasi. Kita punya F-16 dari Amerika, punya Hawk dari Inggris, punya Sukhoi dari Rusia, punya juga eh, dari Korea, kita punya pesawat juga dari Brazil. Kita banyak nih pesawat dari berbagai negara. Jadi kalau di boykot satu negara masih ada senjata lain kan gitu. Walaupun sebenarnya harusnya kita punya sendiri gitu. Harusnya kan begitu. Kita bikin sendiri harusnya. Karena bikin sendiri kan di boykot semua negara kita masih tetap, kita belum belum sampai ke level itu. Setidaknya kita diversifikasi. Salah satunya adalah dari Rusia. Kita punya hubungan yang cukup baik ya, dengan Rusia untuk kepemilikan senjata. Nah, ini gambaran bagaimana Rusia 5 tahun ke depan versi Putin ya, untuk bisa meningkatkan lagi berbagai hal. Ya. Pertama, faktor politik domestiknya, ya, isunya itu memang kesehatan Putin. Putin itu kan kelihatan, tapi kan lama-lama tamat tua. Gitu. Seperti itu. Dan juga masalah antar etnis juga masih ada. Dan faktor perang dengan Ukraina ini juga masih terus diperlukan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga nah, kalau dalam konteks faktor internasional itu ya ada beberapa isu kunci yang menjadi titik perhatian Rusia secara internasional ya. Case Cina, kemudian Ukraina, Amerika, kemudian juga negara-negara lain, Eropa, kemudian juga dengan eh, organisasi internasional, PBB, dan ini menarik disebut ICC. Kenapa ICC? Karena memang eh, dia sudah menjadikan Putin sebagai buronan ICC ya, dalam kasus di Ukraina. Ini juga menjadi perhatian bagi Rusia. Nah, secara budaya juga, budaya Rusia ini masih cukup kuat ya, terutama di Asia Tengah. Ya. Karena memang pengaruh masa lalu juga. Ya. Di Cina, di Amerika ini juga budaya tidak terlalu signifikan sebenarnya. Ini kerjasama militer Rusia utamanya dengan China untuk case di Asia Tengah terutama bikin apa Shanghai Corporation itu memang isunya digeser ke teroris terutama di Asia Tengah. Nah, ini ya, tambahan yang tadi ya, kerjasama Rusia dengan Cina dalam konteks militer. Jadi memang dengan Cina ini cukup dekat Rusia. Ini, ini sebaliknya, Cina yang masuk ke Rusia. Jadi memang eh, ketika kerjasama dengan Cina itu cukup kuat, maka eh, Cina ini kan punya kelebihan orang. Cina juga, jadi kalau kita berpikir, oh ini banyak orang Cina datang ke Indonesia gitu, ya, tambang macam-macam. Ke Rusia juga banyak. Jadi banyak juga orang Cina yang
ngurusi perkebunan-perkebunan di Rusia, terutama di desanya ada 4 desa yang cukup banyak di nanti di Maksimova, ada Kopitnoye, ada Babstovo dan Dimitrov. Kurang lebih ada 352.000 hektar lahan Rusia yang dikelola Cina. Kan Rusia masih sangat luas. Oke, terakhir, lalu bagaimana posisi Rusia terhadap dunia Islam terutama? Tentu hilangnya jati diri ideologis dari bangsa Rusia karena dia komunis, tinggalkan secara ideologi dia gampang ya, kapitalis enggak, komunis juga enggak. Ini ya secara politik juga Rusia ini masih tidak stabil walaupun memang Putin ini menjadi faktor yang cukup kuat. Kalau Putin ini kan belum terceritakan di dalam kitab ini. Kitab tahun 2004 itu belum naik gitu. Artinya faktor eh, politik internal di Rusia itu masih belum tercover. Sekarang mungkin sudah relatif lebih stabil politik internal di Rusia. Makanya kemudian disebutkan di dalam kitab ini bahwa umat Islam itu punya peluang untuk bisa masuk ke Rusia, terutama dari Asia Tengah. Ya. Cuma memang faktor apa, PR-nya itu adalah ya Asia Tengah sendiri kan mengalami eh, ya situasi politik yang tidak menguntungkan bagi umat Islam di sana. Karena pemimpin-pemimpinnya sangat diktator. Umat Islam di Rusia itu relatif cukup banyak. Bahkan di beberapa tempat itu sampai 31 sampai 60% muslimnya di beberapa tempat, terutama di daerah Kaukasus ya, Chechnya dan sebaliknya. Bahkan di Moskow kemarin pas Idul Adha ini ya kita dapat gambar ya, bagaimana sholat Id yang luar biasa banyak juga di kota Moskow. Karena Muslim di Rusia itu 10%, cukup besar. Ya, 10%. Nah, ini juga eh, ya punya kesempatan juga untuk umat Islam bisa masuk ke sana dan melawan upaya Rusia untuk mempengaruhi politik internasional. Eh, Sehingga Rusia itu hanya karena dia menjadi negara kapitalis ya, menjadi negara yang mungkin fokus dalam konteks perdagangan. Tidak ada misi ideologi lagi. Dan itu mirip dengan China. China itu kan sekarang juga dalam politik internasional tidak ada misi ideologi gitu. Sehingga dia berpikir dagang aja gitu. Menguasai wilayah, mengambil sumber daya untuk menguatkan negaranya gitu. Bukan kemudian menyebarkan ideologi gitu. Karena memang visi ideologisnya itu nggak ada. Sudah tidak lagi menjadi negara komunis ya. Kapitalis ya dia ngejualan value atau nilai-nilai. Beda kayak Amerika kan dia kapitalis tapi dia dia jualan nilai gitu, ukur demokrasi, kebebasan, HAM itu kan terus digembangkan. Nah, itulah negis ya, visi ideologis gitu. Tapi hubungan Rusia ataupun Cina ya dengan negara-negara lain itu tidak tidak ada visi ideologis gitu. Hanya pada penguasaan sumber daya gitu, untuk mengukuhkan kekuatan. Sebenarnya itu eh, kalau mau diadu gitu ya, negara yang tidak punya visi ideologis itu mudah ngelawannya gitu. Jadi melawan negara-negara yang dia hanya dagang itu lebih mudah dibandingkan melawan negara-negara yang punya visi ideologis gitu. Eh, ini yang menjadi pembacaan nanti ke depan terhadap kalau misalkan umat Islam kembali lagi gitu. Nah
ini gambaran posisi umat Islam di Rusia. Sebutkan. Jadi persentase itu 11% umat Islam di Rusia. Kurang lebih. Bahkan bisa naik terus sampai 14%. Paling banyak di mana? Moskow itu 20% di kota Moskow. Dari 10 juta, ada 10 juta orang. 10 juta. Jadi yang berapa tadi? 16 juta itu 10 jutanya itu di Moskow. Sisanya ya menyebar di berbagai. Kayak Chechnya itu kan dia memang persentase 95% Muslim. Cuman karena kecil wilayahnya itu hanya 1 juta saja Muslim. Dagestan tuh 82%, tapi hanya 2 juta. West, Ingwes, Ingus Setia itu 98%. Paling besar tuh di sini. Cuman hanya 500 ribu yang Muslim. Kemudian di Tatarstan 3,8 juta, tapi dia setengah, 40%. Jumlah dan persentase. Jadi memang yang paling banyak itu di Moskow, 10 jutaan. Walaupun persentasenya hanya 20%. Nah, secara etnis, paling banyak itu adalah etnis Tatar. Baru Bas, gitu. Baru Cecen. Ini gambaran Muslim. Nah, bagaimana pengaruh Rusia di negara-negara Islam, ya, dunia Islam? Nah, ini misalkan eh, negara-negara yang dia dipersenjatai oleh Rusia. Ini data lumayan baru, 2018. Jadi negara-negara yang senjatanya itu banyak dari Rusia itu yang lebih dari 75% itu Libya, Syria, Irak. Nah, sedangkan yang lain kayak Timur Tengah lain kan kayak Arab itu kurang. Namun Amerika ya. Kemudian misalnya ya Aljazair cukup banyak, 50%. Mesir itu relatif. Jadi emang beberapa negara negeri Muslim itu cukup banyak mengambil senjata dari Rusia. Eh, Nah, ini ekspor Rusia dan Amerika kalau dibandingkan di negara-negara MENA ya, Middle East dan North Africa. Nah, MENA itu Middle East dan North Africa. Itu paling besar Rusia itu ke Mesir. Ini ekspor senjata. Walaupun Mesir itu dia negara yang dapat bantuan militer terbesar kedua oleh Amerika. Itu belanjanya ke Rusia. Menarik juga. Nah, kalau Amerika, yang belanjanya ke Amerika itu Arab, Qatar, Uni Emirat, Israel. Israel nggak ada di sini. Turki kecil, walaupun Turki itu anggota NATO. Belanjanya ke Rusia. Jadi memang kita harus juga bisa komprehensif ya, baca relasi negara itu. Turki itu NATO, tapi kok belanjanya ke Rusia, ini kan menarik ya. Mesir itu dapat bantuan besar dari Amerika, kok belanjanya ke Rusia. Ini menarik untuk dikaji. Nah, termasuk ini bagaimana Rusia itu dia terus berusaha ya, membangun dan memperkuat hubungan ya, dengan negara itu. Tadi jual beli senjata, Irak, helikopter, kan senjata apa, gitu. Termasuk dari yang cukup besar itu nuklir ya. Arab memang belum yang major dari Nah, termasuk ketika Rusia itu menginvasi Ukraina, itu kan sikapnya beda-beda. Ada yang uh, condemn ya, apa, mengecam ya, Turki dan negara. Tapi ada juga yang ya netral. Ada yang pro Rusia, kayak Syria itu sangat pro Rusia. Nah, yang warna kuning ini netral. Netral. Baik, kurang lebih itu gambaran
Rusia pasca komunisme dan relasinya juga dengan dunia Islam. Kemudian memperkaya kita untuk bisa memahami Rusia sebagai negara adidaya, dan kita juga bisa menempatkan ya posisi Rusia ini nanti dalam perspektif dunia Islam. Walau alam. Ya, alhamdulillah. Di sesi yang keempat ini cukup banyak data yang dipaparkan tadi oleh Ustadz, sehingga kita bisa semakin memperkaya tadi bahwa ada relasi yang cukup erat antara Rusia dengan beberapa negara Eropa, bahkan negara-negara yang dulu pecahan Rusia juga punya keterkaitan hingga sekarang ya. Bahkan tadi sempat di awal dikatakan masih ada ataupun yang memang bekas dari ideologi bawaan sosialisme yang ada di Soviet, kemudian juga ada yang berbekas, masih ada yang juga tidak ya. Dan juga ada relasi Rusia dengan negara-negara komunis yang ada di Asia maupun di wilayah lainnya ya. Alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini sesi malam ini kita buka seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya, ataupun mau bertanya dari sesi di awal Rusia, ini bisa kita katakan di awal tadi akumulatif ya. Bisa saja ada hal yang memang terlewatkan, ada kesempatan yang kemarin belum digunakan. Ini insya Allah silakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung bisa, langsung nanti kita mintakan kepada Ustadz untuk menanggapinya, ataupun kalau yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silakan saja kirimkan pertanyaan, nanti kita mintakan juga Ustadz untuk menanggapinya ya. Ini kesempatan pertama. Ya, monggo Ibu, silakan Ibu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa hal yang minta tolong diperjelas gitu. Pada bagian awal-awal kitab ketika menjelaskan tentang hitoh dan uslub siasi, di kitab ini kan disebutkan hitoh dan uslub siasi Amerika Serikat ya, untuk melemahkan Rusia. Nah, kan dirincikan itu kalau tidak salah itu kan ada hitohnya Amerika terhadap Rusia untuk memperlemahnya itu kan diantaranya menjadikan Rusia tidak berpengaruh itu bahkan secara regional sekalipun, dan kemudian yang lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah merosotnya Rusia hari ini dari konstelasi dunia itu ada pengaruh atau merupakan hasil dari berhasilnya hitoh dan uslub siasi yang ditetapkan Amerika untuk dia begitu. Apakah kemudian itu menunjukkan keberhasilan hitoh dan uslub siasi Amerika Serikat untuk memperlemah Rusia, atau sebenarnya decline-nya Rusia sampai hari ini merosot dari konstelasi dunia itu ya karena tabiat ideologi komunis yang tidak bisa survive. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Apakah itu kemudian keberhasilan hitoh dan uslub siasi Amerika atau bawaan ideologi sosialis komunis sebenarnya? Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih relate dengan hitoh dan uslub siasi yang pernah ditetapkan Amerika Serikat untuk memperlemah Rusia. Apakah hari ini, gitu ya, dengan dinamika hari ini, hitoh dan uslub siasi itu berubah? Kalau bayangan saya ya harusnya berubah gitu ya, karena keadaan tidak lagi sama dengan yang ketika itu dikutipkan di dalam kitab ini. Nah, kalau berubah itu sekarang seperti apa hitoh dan uslub siasi yang diplotting Amerika Serikat untuk Rusia hari ini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ketika Ustadz memaparkan bahwa relatif bisa disimpulkan tidak ada negara-negara sosialis hari ini yang ideologis, gitu. Yang ideologis itu artinya kemudian
dia menjual nilai-nilai sosialis. Ini kemudian apakah bisa diartikan bahwa ideologi itu tidak ada lagi, begitu? Karena ya itu tadi, ternyata kalaupun ada nama, apa namanya, taruhlah Partai Komunis gitu, tapi kan kemudian ternyata dia tidak membawa nilai-nilainya kepada pihak luar begitu. Jadi tidak ideologis gitu ya, tidak kemudian mengemban ideologinya itu. Nah, ini kemudian apakah artinya memang itu artinya ideologi komunis itu sudah tidak ada lagi kah begitu? Nah, itu seperti apa? Kemudian yang terakhir terkait tentang tadi terakhir Mesir, ngapunten agak kurang nyimak tadi apakah Mesir yang antara Rusia dan Amerika Serikat tadi itu di slide Ustadz tadi itu maksudnya Mesir itu Egypt itu berada pada suplai senjata Rusia atau apa tadi? Soalnya bayangan saya ya dari episode apa krisis Palestina, gitu ya, krisis Gaza, itu kan tampak sekali posisi Mesir itu ya anjingnya Amerika, gitu ya, sampai kemudian tidak bisa membuka pintu Rafah lah seperti itu kan kemudian memang begitu tunduknya. Tapi ketika tadi di slide ya mungkin memang karena kurang jelas saya lihat di slide tadi itu kok tampak Egypt itu ada pada kolomnya yang di Rusia itu maksudnya seperti apa tadi Ustadz? Nggak, kalaupun tadi memang ini tidak tepat saya membacanya karena tadi kurang menyimak, mungkin mohon dijelaskan lagi Egypt itu penguasaan hari ini itu di bawah Rusia kah atau Amerika? Soalnya kalau dari krisis Palestina kan tampak sekali jelas begitu Mesir itu begitu tunduknya begitu pada perintah Gedung Putih. Nggih. Nggih, sampun Ustaz, insyaallah itu jazakumullah khair. Mau langsung ditanggapi, Tak? Ya, maupun yang terakhir mungkin tadi enggak terus. Yang pertama tentang apakah merosotnya Rusia ini adalah akibat dari uslub atau strategi Amerika ya, untuk melemahkan Rusia atau memang tabiat komunisme yang menjadikan dia. Jadi memang sebagai ideologi yang tidak sahih ya, baik komunisme ataupun kapitalisme itu nanti akan mengalami pembusukan dari dalam gitu ya. Ketika gagasan-gagasan ideologi yang idealis itu tidak, ya bukan idealis ya, itu khayali gitu, tidak menemukan bentuk, tidak menemukan realitasnya. Seperti misalkan komunisme kan, mereka memimpikan sama rasa sama rata gitu ya, mereka memimpikan semua mendapatkan kesempatan gitu dan seterusnya yang diceritakan oleh Karl Marx dalam Das Kapitalnya misalkan. Tapi faktanya kan tidak terrealisasi. Karena ketika mereka membangun sebuah sistem komunis itu tetap saja harus ada sekelompok elit yang mengendalikan. Dan sekelompok elit ini yang kemudian mereka mendapatkan privilege kan, keistimewaan gitu. Dan dengan adanya keistimewaan itu akhirnya muncullah strata atau kasta, kelas-kelas. Padahal mereka itu kan memimpikan menghilangkan kelas-kelas. Dan akhirnya menghilangkan kelas itu menjadi sesuatu hal yang mustahil di dalam sistem komunisme. Nah, tinggal kan masalahnya sampai seberapa lama masyarakat komunis itu sadar gitu ya bahwa sistemnya itu salah gitu. Nah, itu yang menjadi decay dari komunisme salah satunya. Gitu ya. Termasuk nanti misalkan masalah ateisme itu ya
eh, tidak sesuai dengan fitrah manusia yang dia punya gerisah tadayun gitu. Tetap saja mereka harus melampiaskan gerisah gitu. Ketika diberangus, ya lama-lama sifat gerisah mereka akan mencari penyambat. Dan itu menjadi decay di negara-negara komunis. Ya. Sama juga dengan kapitalis. Kapitalis itu memimpikan negara yang demokratis. Padahal demokrasi itu kan juga royal. Nggak ada yang betul-betul dari rakyat. Pasti nanti mengarahnya selalu ke oligarki. Balik lagi sama kan kayak tadi kan. Di komunisme itu ada privilege terhadap elit. Nah, di kapitalis juga ada privilege terhadap elit, yaitu disebut sebagai oligarki para pemilik. Nah, ini yang kemudian ketika masyarakat semakin sadar, lahirlah pembusukan terhadap ideologi itu. Lama-lama kan akan hancur. Jadi pembusukan itu bisa memang ya ideologinya memang sudah salah, itu jadi busuk. Nah, kalau Islam kan ideologinya benar, cuman aplikasinya yang ya manusianya yang kemudian menjalankannya gitu kan. Hanya kemudian orang menganggap idealisme Islam itu tidak benar. Nah, itu penyimpangan gitu dari ideologi Islam di masa akhir kekhilafah. Nah, ini menjadikan kenapa Islam pun juga menjadi rosak ya, pada masa akhir kekhilafah. Tapi secara nilai tentu Islam sudah sempurna. Islam itu ya, karena wahyu, dia tidak ada cacat di dalam ideologi. Nah, jadi itu tabiat dari ideologi. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa runtuhnya komunisme itu ada dari faktor itu. Ketika kesadaran berpolitik di Rusia, di Uni Soviet itu tumbuh kan, nah, ini kemudian muncullah mereka pikiran untuk beralih ke Barat kan, itulah gagasan glasnost, perestroika dan demokratisasi. Padahal itu nilai-nilai yang berseberangan dengan komunisme. Ini ya muncul. Gitu. Itu dari faktor tabiat ideologi. Nah, sedangkan apakah juga Amerika punya strategi? Punya. Kita sudah jelaskan di pembahasan perang dingin ya. Bagaimana kemudian langkah-langkah Amerika untuk melemahkan Uni Soviet itu dengan menjadikan Uni Soviet itu melakukan ya, setidaknya yang nyata itu dua tadi. Ada Amres sama Star Wars itu akhirnya melemahkan sumber daya negara Soviet. Ketika semakin lemah kemampuan finansialnya, kemampuan sumber daya negaranya, ini ya daya topang terhadap negara itu menjadi tidak seimbang. Dan ini yang saya lihat mungkin akan terjadi di Indonesia. Ketika kita memaksakan diri untuk pindah ibu kota ke dan itu pembangunannya jor-joran, coba deh mungkin para pemirsa coba follow ini sekedar maklumat. Itu. Jadi ada akun di Facebook yang terus menceritakan proses pembangunan di ya mungkin mereka kampanye sih. Cuman kita dengan memandang perspektif ini, kita melihat bagaimana proses jor-joran dari pemerintah pembangunan ibu kota, pekerja lalu lalang gitu, pembangunan di sana sini gitu ya. Walaupun menarik juga tuh akun, kadang dia agak jujur gitu ya. Menceritakan pas banjir itu cerita banjir, cerita jalanan merusak macam-macam. Walaupun ya tentu dengan bahasa iklan sebagai cara menunjukkan ya semua membangun berbagai kondisi. Cuman kita kalau membaca dengan perspektif lain kan
ada maklumat lain itu masalah tentang negara dan lain sebagainya. Apalagi kalau sempat ke sana, silakan ke sana ya. Saya kemarin ngajak ke sana juga melihat ya dari dekat dan dengan mata kepala sendiri gitu, supaya bisa cerita IKN itu. Kemudian ini negara gitu. Apalagi negara target-target terkhusus baca mengejar masa kan banyak akhirnya shortcut ya, perencanaan bergerak di bidang properti itu paham ya.